atau dengan tema uh, membahas semua tentang LCD yang ada di pasaran secara objektif tanpa memihak brand tertentu bersama Sapri Bakti. Alhamdulillah beliau ini juga saya sudah kenal lama dulu, walaupun beliau tidak mengenal saya. Insya Allah juga pendiri Tescoin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di online training live Zoom official Tescoin kita. Untuk memulai acara ini, baiklah rekan-rekan, kita berikan kepada Bang Doli untuk sepatah dua kata sambutan untuk ketua umum kita. Untuk Bang Doli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar memberi kata sambutan, sepatah dua patah kata untuk acara kita sore hari ini. Terima kasih moderator Bang Doni. Ya. Bang Doni ini kali ini berperan sebagai moderator di acara kita sore ini. Ya, beliau saya perkenalkan dari Tescoin Bau-Bau ya di Pulau Buton, tapi sebenarnya aslinya beliau orang Riau, Pekanbaru mungkin. Ya benar ya Bang. Kemudian ya seperti ini ya, bil khusus memang saya sangat mengharapkan seperti yang kita acara kita sore ini ya. Jadi moderatornya bisa silih berganti gitu ya. Jadi kelihatan di situ teman-teman dari tim kreatif benar-benar bekerja dan benar-benar ikhlas untuk berkontribusi di acara kita ini. Saya harapkan nanti untuk kedepannya, walaupun nanti event kita di Ramadan ini sudah selesai, di event-event selanjutnya saya sangat berharap teman-teman dari tim kreatif dapat menjadi tulang punggung kita, dapat menjadi ujung tombak Tescoin dalam melaksanakan program-programnya ke depan. Terima kasih khususnya untuk teman-teman yang bergabung di tim kreatif Tescoin Indonesia. Yang kedua, terima kasih saya kepada Pak Saprul Bakti ya, Mas Saprul Bakti, Mas Sehat yang juga telah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bergabung bersama-sama kita membagi ilmunya di sore ini dengan tema permasalahan LCD ya. Jadi temanya ini sebenarnya kita melihat LCD dari sudut pandang teknisi. Artinya kita ini fair, ini bukan maksudnya ingin menonjolkan satu produk atau menonjolkan satu brand atau menonjolkan satu toko atau pabrikan, tapi artinya di sini saya lebih memandang kita ingin sharing dari Om Saprul Bakti selaku praktisi. Jadi beliau saya kenal dekat. Jadi beliau ini memang terakhir ini, artinya di bulan-bulan terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini memang fokus untuk mengkaji dan juga karena juga saya lihat juga bagian dari fokusnya bisnis beliau ya. Fokusnya bisnis beliau sekarang ada di spare part. Kemudian memang saya lihat, saya amati karena ya kebetulan alhamdulillah saya dekat dengan beliau. Ya beliau ini memang sangat fokus ya belakangan ini di permasalahan spare part terutama LCD. Jadi artinya saya melihat, saya pernah ya ini sekedar sharing, mungkin mohon maaf agak mengambil waktu mungkin sekitar 5-10 menit. Ya saya pernah berkunjung atau bermain bersilaturahmi ke toko beliau. Memang beliau saya lihat fokus bekerja sama dengan beberapa distributor spare part terutama LCD, kemudian melakukan riset baik dari segi kualitas ataupun juga dari segi pasar ya, dari segi pasar juga dari segi permintaan. Jadi artinya kalau saya lihat dari mulai alurnya dari hulu ya, bahkan ya beliau yang
saya pernah juga bersama-sama beliau, saya lihat juga sampai ke bahas masalah mungkin ya alur impornya, alur impornya juga beliau juga punya basic, artinya punya pengetahuan juga masalah impor barang-barang atau khususnya part ini dari luar ya, dan juga nanti alur hilirnya sampai ke alur distribusinya sampai ke alur retail. Jadi saya harapkan nanti mungkin Om Saprul ini nanti akan bercerita atau sharing atau diskusi dengan kita di seputaran itu ya, bagaimana nanti kualitas dari segi kualitasnya ya, spare part sore ini kita khususkan ke LCD. Kemudian mungkin nanti alur distribusinya, mungkin beliau bisa membagi ilmu dengan kita, sampai nanti mungkin beliau bisa nanti membagi ilmu tips dan trik ya, sebagai kita sebagai praktisi, sebagai kita artinya pasarnya lah, artinya sebagai kita sebagai pengguna spare part tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Jadi artinya ini sangat penting ya, materi ini sangat penting untuk menunjang dan menambah ilmu pengetahuan kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya, insya Allah nanti ke depannya setelah nanti sharing ini kita dapat membawa pulang manfaat ilmu yang dibagikan oleh Mas Saprul Bakti. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, kemudian sedikit bukan klarifikasi ya, hanya sekedar menginformasikan kepada teman-teman terkait ya tadi ada beberapa yang bukan viral sih, hanya sekedar yang mungkin agak ramai di grup Test Point, di grup masalah ya LCD juga ya, dari salah satu sponsor kita, rekan kita juga, sahabat kita dari tim OG LCD. Jadi saya luruskan bahwa maksud WhatsApp beliau tidak ada sama sekali untuk artinya membuat gaduh atau hal-hal yang sifatnya kurang baik, tapi hanya sebatas trik marketing biasa, itu hal yang wajar dalam bisnis ya. Hanya saja mungkin redaksi dan penyampaiannya yang agak dalam tanda kutip kurang tepat, dan beliau sudah mengklarifikasi. Jadi artinya tidak ada masalah yang melakukan japri atau chat beliau ke teman-teman hanyalah sebatas marketing, menawarkan produk, bukan suatu hal yang dilarang, juga bukan suatu hal yang tidak ada hal-hal yang dilanggar, hanya mungkin redaksional penyampaian saja yang kurang tepat, itu saja. Insya Allah masalah sudah selesai dan beliau juga sudah klarifikasi. Jadi artinya saya berharap hal-hal seperti tadi dapat kita maklumi bersama ya, dapat kita maklumi bersama. Itu saja sekedar informasi dari saya. Mari kita sama-sama melanjutkan acara ini. Saya tidak akan memperpanjang waktu mukadimah ini supaya acara bisa berlangsung dengan baik. Saya doakan, saya kembalikan kepada moderator kita Bang Doni Herlian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, sudah hadir bersama kita juga Saprul Bakti. Untuk Pak Saprul Bakti mungkin bisa disampaikan untuk pembahasannya terhadap rekan-rekan kita yang hadir di sini. Pak Saprul silakan. Terima kasih Bang Doni Herlian. Terima kasih Bang Doli, Ketua Umum Test Point. Terima kasih Mas Artom, Ketua Harian Test Point, Mas Okta, Sekretaris Jenderal Test Point, dan seluruh pengurus Test Point yang masih aktif untuk menyelenggarakan kegiatan positif ini dalam rangka ngabuburit mungkin ya. Ngabuburit sambil nunggu buka puasa, kita adakan kegiatan-kegiatan belajar yang mungkin ada manfaatnya untuk kegiatan aktivitas sehari-hari kita sebagai teknisi ponsel. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa mengisi acara di sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salam serta sholawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rekan-rekan yang ikut berpartisipasi di acara ini
baik ikut berpartisipasi langsung walaupun hanya menonton melalui Facebook. Saya harapkan ibadahnya masih tetap lanjut sambil kerja, rezekinya lancar, dapat ilmu sampai ke Lebaran. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Kali ini saya sebelum saya menyampaikan sharing ya, saya lebih ke sharing, bukan saya mengajari atau menginformasikan sesuatu yang pasti benar, tapi lebih ke arah sharing apa yang saya alami gitu. Jadi sebelum saya sharing, saya ingin memberikan disclaimer dulu bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah murni penilaian saya pribadi secara objektif. Artinya bukan dari titipan dari merek tertentu atau bagaimana, bukan. Saya juga di sini berbicara tidak mewakili salah satu merek, tetapi mewakili sebagai salah satu praktisi teknisi ponsel yang masih berkecimpung di bisnis reparasi ponsel. Yang kedua, disclaimer-nya yaitu bila apa yang saya sampaikan ternyata salah, saya sebelumnya memohon maaf dan saya membuka ruang diskusi untuk misalnya kita mau berdiskusi lanjutan di sesi berikutnya tentang LCD kembali atau tentang spare part yang lain. Silakan rekan-rekan yang ingin membuka ruang diskusi dengan saya atau dengan anggota Test Point secara keseluruhan. Saya yakin ini akan menjadi sebuah diskusi yang sangat baik karena tujuannya murni mengedukasi teknisi terutama anggota Test Point agar lebih tepat dalam memilih spare part. Nah, kurang lebih disclaimer dari saya seperti itu. Jadi jangan sungkan nanti bila ada kesalahan boleh dikoreksi atau bila tidak sempat mengkoreksi dalam kegiatan ini boleh juga disampaikan melalui Japri dan kita buat ruang diskusi baru nanti. Pertama-tama saya tidak mempersiapkan materi dalam bentuk slideshow. Jadi saya akan lebih berbicara seperti talk show seperti ini. Tapi di sini juga saya sudah membawa beberapa, pakai background nggak kelihatan nih, gitu ya, kelihatan nih. Nah, membawa beberapa merek LCD yang ada di pasaran. Nah, ini yang saya bawa mereknya ini dari berbagai macam distributor, dari berbagai distributor. Artinya saya tidak mewakili salah satu distributor. Nah, dari LCD yang beredar di pasaran ini, menurut saya ada yang perlu kita pahami yaitu pertama adalah grade LCD. Dari grade LCD ini kita bisa menentukan, pertama kita bisa menentukan kurang lebih daya tahan, tingkat kualitas seperti kecerahan, sensitivitas touchscreen dan lain-lain. Lalu kita juga bisa menentukan harga jual ke konsumen serta garansi. Yang saya tahu beberapa grade LCD itu mewakili on-sale, in-sale, super, dan original. Pada dasarnya ini yang saat ini ramai di pasaran. Tapi beberapa distributor juga ada yang menyebut dengan istilah-istilah tersendiri untuk barang-barangnya mereka gitu. Nah, ini yang tidak bisa saya jadikan sebuah standar. Karena kalau yang namanya standar itu artinya semua sama kan gitu. Tapi kalau standar itu dibuat oleh distributor tersendiri, artinya standar tersebut kita tidak bisa jadikan acuan untuk distributor lain. Dari yang pertama yang on-sale itu saya rasa ini sangat tidak direkomendasikan untuk dipasangkan ke handphone. Karena selain warnanya yang kurang tegas, lapisan dari glass LCD itu terlalu tebal dan presisinya kurang bagus. Biasanya LCD on-sale ini dijual dengan harga yang sangat murah. Mungkin untuk tujuan segmentasi handphone low end seharusnya ya.
segmentasi handphone low end dan yang sudah terlalu lama, seperti handphone-handphone yang kita tahu dulu terkenal itu seri-seri Redmi 4X, Redmi 3S, Redmi 3 itu kan udah terlalu lama. Jadi kalau kita belikan LCD yang grade-nya super atau original, biasanya harga servisnya jadi tidak cocok dengan harga handphonenya gitu. Makanya disediakan opsi on sale ini. Tapi saya sangat tidak merekomendasikan. Kembali lagi kalau teman-teman mau memilih grade LCD on sale itu kembali ke teman-teman. Lalu setelah on sale, menurut saya ada di atasnya yaitu in-sale. In-sale ini LCD yang menurut saya masih tergolong kualitas murah, tapi biasanya in-sale ini lebih dulu keluar dibanding yang kualitasnya bagus. Artinya sebelum LCD kualitas super ini keluar, untuk tipe-tipe baru, biasanya yang tersedia di pasar itu hanya yang in-sale. Sehingga sangat sulit untuk mencari LCD dengan kualitas bagus di luar service center. Kita beli di toko spare part untuk tipe baru. Biasanya kita hanya dapat yang kualitas in-sale. Kalau dia sudah keluar misalnya kualitas super dengan merek A, merek B, merek C, biasanya itu sudah agak lama. Tapi kalau baru-baru keluar, rata-rata yang keluar itu kualitasnya in-sale dan tidak bermerek, artinya belum ada merek dari stiker A, stiker B, atau pabrik A, pabrik B, atau distributor ABC dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada yang menurut saya adalah kualitas super. Kualitas super ini LCD yang menurut penilaian saya sangat direkomendasikan untuk dijadikan pilihan pada saat kita menentukan spare part pengganti. Karena selain dari kecerahan warna yang tidak kalah dengan original, lalu proses pemasangan yang lebih mudah, lalu biasanya bila ada komponen-komponen IC di bawah LCD, itu yang kualitas super cenderung lebih kecil dan lebih tipis. Sehingga pada saat dipasang itu nggak ngeganjel gitu. Karena nggak ngeganjel itulah yang saya rasa komplain-komplain yang terjadi di konsumen itu sebetulnya bukan hanya dari segi kelalaian konsumen dalam menggunakan ponsel, tapi bisa juga dari segi kualitas LCD. Kalau kita pasang yang onsel misalnya dengan IC yang lebih tebal, lalu kurang presisi, kita pasangkan ke handphone customer, customer itu menggunakannya dengan normal. Tapi karena LCD tersebut IC-nya cenderung lebih tebal, sehingga ditekan sedikit saja gambarnya bergaris. Ditekan sedikit saja gambarnya ngeblank atau ngacak-ngacak gitu. Nah, sebetulnya itulah yang membuat persentase komplain itu lebih besar daripada persentase keberhasilan kan gitu. Kenapa saya tidak menyarankan seperti itu? Karena kita sama-sama tahu jasa pasang LCD dari mulai harga LCD on sale, in sale sampai dengan kualitas super dengan plus harga pasangnya, kita itu masih bisa dapat untung kalau kita pasang LCD yang kualitas super kan gitu. Kenapa harus kita pilih LCD yang kualitas grade-nya bawah gitu? Kalau hanya untuk perbedaan keuntungan, misalnya selisih harga, saya rasa selama ini saya perhatikan selisih harganya hanya 10.000, 15.000, paling banyak-banyaknya 20 sampai 25.000. Sedangkan jasa pasang LCD itu biasanya rata-rata di range harga 100, 150, kadang bisa sampai 200, kadang 200 lebih, tergantung dari daerah masing-masing kan, kekuatan pasarnya bagaimana kan gitu. Jadi saya rasa dengan memasangkan LCD kualitas yang bagus itu kita keuntungannya tidak tergerus begitu banyak gitu. Cuma yang kita ambil pilihan yang sangat minim resiko. Nah itu sehingga saya lebih merekomendasikan LCD yang kualitas bagus. Lalu yang paling bagus tentunya adalah LCD original. Nah LCD original ini juga kawan-kawan harus pahami.
LCD original itu LCD originalnya siapa dan LCD original yang bagaimana kan gitu. Kalau yang kita pahami atau yang customer pahami, LCD original itu adalah LCD original yang seperti bawaan handphone kan gitu. Seperti bawaan handphone itu adalah original. Dan memang LCD original yang betul-betul original dengan kualitas yang real, 100% original hanya bawaan handphone. Selain LCD original bawaan handphone, yaitu LCD replacement dari service center resmi kan gitu. Itu juga dianggap sebagai original. Tapi jangan salah, LCD replacement dari service center resmi ini belum tentu sama dengan bawaan handphone yang pada saat out of the box gitu. Jadi rekan-rekan jangan salah mengartikan bahwa pasang LCD di service center itu pasti sama kualitasnya dengan out of the box waktu kita buka handphone itu dari baru. Belum tentu. Jadi saya nggak bilang LCD kualitasnya service center itu, wah berarti kualitasnya lebih jelek. Tidak juga. Tapi mereka punya standar quality untuk replacement LCD. Artinya walaupun tidak setara seperti original yang ada di box handphone baru, tapi minimal dia sangat bagus kualitasnya. Itu terjadi di beberapa merek ya. Walaupun di merek-merek tertentu juga mereka masih menerapkan kualitas yang sama antara LCD out of the box dengan LCD replacement. Jadi LCD yang terbaik menurut saya adalah LCD original bawaan out of the box, lalu LCD replacement. Lalu ada lagi LCD original lainnya tuh LCD originalnya distributor. Nah ini yang harus kita pahami. Distributor tersebut menyebut grade LCD-nya original itu jangan disalahartikan sebagai original seperti bawaan pabriknya gitu atau bawaan dari merek tersebut atau seperti keluar dari kardus handphone. Originalnya tidak seperti itu gitu. Karena original milik distributor tertentu, kita belum tahu original grade-nya dia itu seperti apa kan gitu. Karena bisa jadi originalnya itu beda-beda grade. Saya tidak sedikit menemukan bahkan LCD kualitas Incel di beberapa distributor itu dijual sebagai LCD original disebutnya. Padahal menurut saya itu kualitasnya Incel cenderung kebiru-biruan dari pinggir gitu. Lalu kadang-kadang ada spot putih di gambar-gambar tertentu. Tapi distributor tertentu menyebut LCD tersebut adalah LCD original. Nah, ini yang kita jangan salah artikan. Artinya kita harus benar-benar paham kualitas LCD itu seperti apa kan gitu. Nah, selanjutnya setelah memahami berbagai macam grade LCD, kita kupas lagi ke merek. Karena dari masing-masing varian grade itu banyak merek yang bermain kan gitu. Seperti contohnya kita ambil contoh ini dulu, Incel. Yang paling bawah Incel itu kebanyakan yang didominasi di pasar itu kalau 2-3 tahun yang lalu itu yang lagi rame-ramenya ini LCD-nya. Ini merek apa ini? Diamond ya. Diamond gambarnya seperti berlian ini menurut saya ini kualitasnya Incel. Nah ini untuk grade-grade handphone low end memang lebih cocok menggunakan LCD kualitas Incel. Lalu selain Diamond ada juga ini Wacron. Wacron ini bukan crown ya, beda ini. Wacron ini bukan crown. Jadi jangan disamakan karena ada tulisan crown-nya lalu dianggap crown. Nah, begini stikernya ada tulisannya Wacron. Wacron ini bukan crown. Ini kualitasnya Incel. Lalu ada lagi ini VIP. Nah, ini VIP juga sama. Ini kualitas Incel juga. Ini kualitas Incel. Stikernya ada stiker VIP di layar. Lalu bungkusnya putih seperti ini. Ini kualitas Incel juga sama. Lalu yang belakangan ini sedang ramai kualitas Incel yang menurut saya
kualitasnya minim retur, walaupun dari segi kecerahan layar ini kalah dengan grade di atasnya, tapi kualitasnya sangat minim retur, yaitu ada yang saya punya di sini 3 merek nih. Pertama ini LCD apa ini? Willstrong. Willstrong ini kualitas Incel tapi returnya agak minim, tidak seperti kualitas merek-merek lain. Lalu selain Willstrong ada juga ini WinFocus. Ini WinFocus juga bagus juga, tapi sebagus-bagusnya LCD WinFocus tetap dia grade-nya adanya di Incel. Dia enggak satu level dengan yang kualitas super. Ini juga sama, ini LCD Incel dengan kualitas bagus, namun tetap grade-nya ada di Incel, sangat minim retur. Lalu yang terakhir ini juga nih, ini yang belakangan sedang ramai juga. Mungkin di beberapa daerah ada yang sudah masuk, ada juga yang belum. Karena ini tergolong merek baru. Saya juga baru nemuin tahun ini, tahun 2023, merek Vidic. Ini minim retur juga dan cenderung bagus. Jadi kalau untuk LCD LCD kualitas Incel, saya merekomendasikan 3 merek ini. 3 merek ini tetap, saya kembali ulangi, tetap kualitasnya adalah Incel. Artinya dari tingkat kecerahan layar dan lain-lain itu adanya di grade bawah. Jadi saya masih sering membaca di rekan-rekan di forum itu berdiskusi, WinFocus mereknya bagus, lalu Willstrong ini bagus, ini LCD-nya paling bagus, saya nggak pernah ganti pakainya itu terus. Mungkin dia lebih memilih harganya lebih murah. Kalau yang kualitas Incel pasti harganya lebih murah, karena dari grade pun dia grade-nya di bawah gitu. Nah, rekan-rekan bisa memilih grade LCD itu dari merek-merek tersebut, bisa dinilai sendiri. Mungkin ada juga merek-merek lain yang kebetulan saya nggak punya stoknya, atau saya nggak pegang barangnya, jadi saya nggak bisa review, seperti LF ya, Live Future, lalu Haystone yang belakangan viral juga. Nah, LF dan Haystone juga saya rasa ini tergolong LCD yang minim retur dan bagus, tapi saya terus terang agak kebingungan dengan LF dan Haystone ini, karena LCD kualitas Incel dengan kualitas supernya itu stikernya sama-sama LF dan Haystone, sehingga kita tidak bisa membedakan dari sisi stiker. Kita harus betul-betul tanya kepada penjual kualitasnya apa gitu, karena LF juga keluarkan, ada LF yang kualitas Incel, ada juga yang kualitasnya super, atau mungkin disebutnya ori kalau di beberapa toko gitu. Begitu juga sama dengan Haystone juga. Lalu setelah grade Incel, kita ada di grade super. Di grade super itu yang seperti saya bilang tadi, seperti LF yang biasa disebut ori, atau Haystone yang menyebut dengan tingkatannya sendiri. Nah, itu ada beberapa grade. Kalau yang Incel ya dia tetap ada di level Incel ya. Nah, kita sekarang akan bahas yang ada di level super, yaitu di atasnya Incel. Di LF juga ada, kebetulan saya nggak punya barangnya, jadi saya nggak bisa tunjukin. Lalu di Brotherpad sepertinya, kalau saya tidak salah, Brotherpad itu kualitas supernya adanya di T2. Kalau di E1 saya rasa itu kualitasnya masih Incel, sehingga kita bisa mulai standarkan cara memandangnya, bahwa ini grade-nya A, ini grade-nya B, ini grade-nya. Nanti izin Om Jad, nanti kita minta juga Om Reja tuh jelasin tuh ada orangnya tuh. Boleh, nanti kebetulan ada Om Reza dari Brotherpad, boleh juga nanti kita sama-sama sharing, karena barangkali apa yang saya sampaikan juga ada yang kurang tepat kan gitu.
Nah, terus selanjutnya tadi sampai mana? Sampai di Brother Pat yang kualitas bagus itu saya rasa adanya di T2. Nah, untuk harga, saya di sini tidak akan mengkomparansi harga karena harga dari masing-masing distributor saya rasa punya varian harga yang berbeda-beda dan mereka juga punya layanan penjualan yang berbeda-beda. Sehingga walaupun kualitasnya sama di beberapa distributor, ada yang memberlakukan oh kita kasih garansinya 1 tahun. Oh kita kasih garansinya lifetime. Oh kita kasih garansi lem, sudah dilem pun masih diberi garansi sehingga itu juga bisa menjadikan satu rentang perbedaan harga. Nah tinggal kawan-kawan bijak-bijaklah menentukan LCD yang bagaimana sih yang cocok untuk kita gunakan kan gitu. Kalau yang mungkin masih ragu-ragu, masih agak-agak bingung cara pasang LCD mulai dari mana, masih belajar-belajar, saya rasa ya nggak ada salahnya ngambil yang garansinya lengkap kan gitu, sehingga dari semua sisi kerusakan pun masih bisa di cover. Lalu selain Brother Pat dengan kualitas T2-nya, T1-nya, ada juga LF juga punya kualitas bagus dengan kualitas super. Lalu ini yang menurut saya paling banyak di pasaran ini, yang lebih mudah dicari di pasaran itu adalah 2 merek ini, yaitu merek Crown dan OG Super. Nah, OG Super yang baru itu begini ininya, stikernya begini, lalu bentuk stiker di dalamnya juga begini, mirip dengan stiker luarnya. Nah ini grade-nya ada di atas Incel sehingga tidak bisa disamakan dengan misalnya OG harganya mahal, lebih murah WinFocus atau lebih murah Willstrong atau Vidic, ya wajar karena grade-nya juga beda. Begitu juga dengan Crown. Ini juga ada di level super menurut saya karena kualitasnya selain dia kecerahan layarnya bagus, lalu komponen-komponen di belakang LCD juga cenderung kecil dan dia presisinya juga bagus. Nah ini menurut saya sangat direkomendasikan di OG Super dan Crown ini pilihan yang menurut saya terbaik kalau untuk teknisi karena selain ini 2 merek ini lebih mudah dicari, banyak tersedia di toko-toko, lalu rentang harga juga dibandingkan dengan yang original ini masih make sense gitu, masih masuk akal menurut saya. Lalu kemudahan retur. Selama saya menjalani bisnis jualan LCD ini, OG dan Crown ini saya rasa garansinya 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga rekan-rekan seharusnya tidak perlu ragu-ragu untuk membeli yang garansinya selama itu kan gitu. Apalagi kita hanya digunakan misalnya untuk servisan sehari-hari. Kita pakai LCD 1 hari gitu kan langsung pasang artinya kan kemungkinan LCD itu tersimpan lama sangat kecil sehingga garansi yang 3 sampai 6 bulan saja menurut saya sudah cukup. Jadi dalam menentukan harga juga garansi yang paling lama itu belum tentu yang terbaik gitu. Karena menurut sudut pandang saya kita itu tidak sampai seumur hidup menyimpan LCD kan gitu. Sehingga garansi lifetime itu berlakunya hanya untuk LCD yang kurang laku gitu, dalam tanda kutip kurang laku, karena tidak mungkin satu LCD kita simpan terus nggak dipakai, nggak dites, nggak dijual kan gitu. Nah, sehingga dalam menentukan pilihan juga kadang-kadang perbedaan garansi juga akan membedakan akan membedakan harga gitu. Tapi ya itu kembali pilihan tersebut ada di rekan-rekan semua. Saya hanya menyampaikan dari sudut pandang saya gitu. Lalu selain 2 merek ini yang paling recommended, saya juga mau mengulas sedikit tentang LCD yang Crown ini. LCD yang Crown ini sekarang sepertinya akan
ganti versi lagi gitu. Sepertinya akan ganti versi lagi. Sebelumnya Crown 3.0 yang banyak dicari di pasar itu, saya nggak tahu kenapa banyak sekali kadang-kadang user yang langsung datang ingin beli spare part, Mas, saya mau beli LCD dong, mintanya yang Crown 3.0 gitu. Nah, entah kenapa saya sering kali menemukan konsumen yang mencari LCD, bahkan pengen pasang sendiri LCD tapi pengennya Crown yang 3.0. Padahal Crown yang original saat ini sudah sampai 4.0. Bahkan sekarang sudah mulai berpindah ke Mitu dengan stiker Mitunya kan, dengan ada stiker Mitu di layarnya ini. Crown sekarang mungkin akan berganti merek menjadi Mitu, entah menjadi Crown Mitu atau akan menjadi Mitu saja gitu. Tapi saya lihat sudah mulai ke arah sana gitu. Dan minimnya informasi terhadap teknisi dan pengguna, kenapa masih dicari Crown 3.0 itu karena informasi bahwa LCD merek Crown tersebut bagus, dan ciri-ciri Crown yang diinformasikan bagus adalah Crown dengan stiker ada tulisannya 3.0. Padahal batch produksi atau pabrik memproduksi LCD tersebut itu kan ada batch-batchnya. Mungkin dicirikan dengan batch tertentu versinya 3.0, tapi sekarang itu sudah sampai 4.0. Bahkan saya pernah menjual LCD Crown yang original yang sudah berstiker Mitu di salah satu marketplace di Lazada kalau nggak salah. Saya dikomplain sama teknisi dan dibilang LCD itu palsu gitu. Saya diberi testimoni, wah LCD-nya palsu, bungkusnya Crown 4.0 tapi dalamnya tulisannya Mitu katanya gitu. Jadi nah inilah minimnya informasi seperti ini sehingga teknisi itu hanya berpatokan valid tidaknya atau original tidaknya produk tersebut hanya berdasarkan bungkus gitu. Nah, dan rekan-rekan jangan salah juga bahwa LCD Crown 3.0 ini banyak versi fake-nya, fake atau palsu. Jadi dalam menentukan pilihan ke Crown juga harus hati-hati. Jangan sampai dapat Crown yang palsu. Kualitasnya Incel tapi diberi stiker Crown gitu, dan kita tahunya oh iya itu yang Crown yang bagus gitu. Nah, ini rekan-rekan juga harus pintar-pintar memilih-milih tempat beli LCD, karena yang tahu produk itu original atau tidak biasanya adalah penjual tersebut. Dari mana dia mendapatkan barang tersebut, apakah dari importirnya Crown langsung atau importirnya OG langsung atau tidak kan gitu. Kalau ternyata dia dapatnya dari penjual yang tidak terpercaya, hanya bermodalkan wawasan, oh iya stikernya Crown, saya mau yang Crown gitu karena saya pernah dengar katanya Crown bagus. Jadi jangan menyimpulkan seperti itu juga. Ada beberapa ciri-ciri yang di LCD Crown dan OG ini kita bisa lihat original atau tidaknya. Yang pertama ini stiker ya. Stiker yang melapisi LCD ini. Stiker yang melapisi LCD ini cenderung presisi. Cenderung presisi dibanding yang fake. Yang fake itu biasanya di sini kadang suka lebih-lebih LCD stikernya lebih-lebih sedikit gitu. Terus juga kadang ada bubble di sini sehingga penempelan stiker itu tidak rapi sehingga banyak bubble, banyak atau cenderung banyak lah dibandingkan yang originalnya. Dan yang originalnya belakangan ini keluarkan stiker Mitu seperti ini, lalu warna stikernya ini cenderung ke matte, bukan glossy. Matte itu doff. Jadi lebih ke doff daripada mengkilat gitu. Nah, sedangkan Crown yang 3.0 itu dulu memang diproduksinya mengkilat sehingga masih banyak juga beredar fake Crown yang ininya mengkilat, yang stikernya mengkilat. LCD OG juga sama. LCD OG ciri-cirinya sama. Dia
stikernya cenderung lebih presisi. Jadi karena dari produk tersebut ada yang namanya build quality. Jadi rekan-rekan harus paham istilah build quality. Build quality itu kualitas dari sebuah produk yang bisa kita lihat dari detail barang tersebut gitu. Seperti misalnya dia bikin stiker aja rapi gitu, bagus. Lalu potongan-potongan frame di belakang LCD ini misalnya dia ada lubang home button gitu, dia cenderung lebih rapi kalau dia memang build quality-nya bagus gitu. Nah, ini merek OG ini menurut saya build quality-nya sangat bagus. Jadi pada saat kita pegang barangnya saja itu belum kita tes LCD-nya, kita udah merasa ini kualitasnya premium ya gitu, kok bagus ya gitu. Stikernya rapi, bungkusnya bagus, lalu potongan-potongan dari frame kaca atau glass ini lebih rapi dibandingkan LCD yang mereknya asal-asalan gitu. Nah, lalu itu untuk LCD Android ya, untuk LCD Android. Sekarang saya mau coba sedikit bahas LCD-nya iPhone. Izin, LCD itu Pak Sapul, kalau ya, kalau untuk ciri-ciri fisiknya apa ada nggak, kayak misalnya kayak yang tadi 3,0 atau 4,0, ciri-ciri fisik di apa namanya, di IC atau di fleksibel ya. Oh, kalau saat ini yang saya perhatikan di fleksibel tidak ada, belum ada ciri-ciri khusus. Tapi di beberapa tipe saya sudah melihat adanya barcode. Saya belum coba scan karena ini terlalu kecil. Jadi di fleksibel ini ada barcode. Nah, mungkin kalau dia memberikan tanda pada barcode-barcode yang ada di LCD tersebut, mungkin ini bisa dijadikan patokan pada saat kita scan, kita diarahkan ke satu validasi bahwa produk tersebut original atau tidak, kan gitu. Lalu barcode di layar juga. Nah, barcode di layar. Nah, kalau barcode layar ini saya pernah scan ini. Saya pernah scan dan dia diarahkan ke websitenya. Artinya kalau diarahkan dia ke websitenya OG Super kalau nggak salah untuk websitenya ini. Kalau dari ciri-ciri fisik selain selain apa namanya stiker, lalu apa barcode ini, lalu barcode di LCD, saya rasa belum ada ciri-ciri yang lebih spesifik untuk dua merek tersebut gitu. Assalamualaikum, itu ada yang masuk apa, Om Buto. Ya, Om Assalamualaikum Buntoro Om. ini, Om Om Buntoro Buto, ini Om Buntoro, salah Assalamualaikum, satu selamat datang ya. guru saya yang ngajarin ini, yang ngeracunin saya suruh main-main LCD. Om Buntoro ini udah super. Mungkin Om Buntoro mau sharing-sharing, Om Bun, tips-tipsnya memilih LCD. Tadi saya juga ada bahas tentang Haystone. Haystone ini salah satu merek yang dipopulerkan juga sama Om Buntoro. Izin Om Jayat. Siap, Bang Doli. Nah, jadi kan ini menarik nih, supaya rame nih, supaya seru, mumpung Om Ciat juga punya waktu sebagai pemateri. Ini kan saya lihat nih ada Om Reja nih, Om Reja Brother Pat, ada Om Buntoro, ada adik Lola juga nih dari OG nih, ya, yang diam-diam juga monitor nih. Kemudian lengkap berarti. Ya, jadi artinya apa? Kita bukan di sini mau membanding-bandingkan atau bukan mau memihak produk tertentu, tapi ingin berdiskusi Om Ciat, gitu, ingin berdiskusi. Ya. Jadi ada, kalau izin ya, kalau Bang Doni selaku moderator dan Om Ciat mengizinkan, pingin juga lah gitu dengar, bukan promosi ya, bukan memberi keseluruhan, artinya pingin dengar juga progres lebih tepat kita katakan progresnya. Misalnya Om Reja, kira-kira progresnya Brother ke depan apa ya Bang, buat teman-teman. Ya, siapa tahu ada terobosan baru. Kemudian ada ini, ada Om Bun dari Haystone, kemudian ada adik Lola ini dari OG. Ya, kemudian nanti kayaknya tadi udah saya WhatsApp suruh bergabung, mungkin sebentar lagi dari Om Bubi dari Zepan Spare Part mungkin akan bergabung insyaallah.
Kalau diterima Jadi- nih usulannya, jadi kita biar acaranya lebih seru Boleh. nih. Ya. Boleh, Tadi kan memang kita bahas ini kan memang tentang Iya. LCD yang ada di pasaran yang tanpa memihak brand. Ya. Ya, Dan betul. alhamdulillah Kalau sekarang semua brand ada di sini Nah, kan. kalau saya kan posisinya bukan perwakilan dari salah satu distributor gitu, tapi lebih menilai dari sisi praktisi atau pengguna kan gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau masing-masing pembawa brand ini bisa memberikan informasi atau edukasi mengenai minimal brandnya masing-masing lah. Kalau mengedukasi tentang brand yang lain kan kurang-kurang gimana gitu. Tapi minimal misalnya Om Reza dari Brother punya edukasi, Brother Pat tuh sedang progres begini, kedepannya LCD-nya mungkin akan menggunakan Gorilla Glass versi 5 atau gimana kan, itu akan lebih menarik saya rasa perbincangannya. Nah, boleh untuk mungkin untuk apa bisa memberikan apa namanya tadi yang disampaikan Pak Sabtu Bakti untuk pengerjanya bisa mulai disampaikan untuk rekan-rekan kita kan. Ya benar. Jadi Om Reja, kemudian tadi ada Dek Lola dari OG, kemudian ada Denda Rahman juga nih dari Jepan nih. Walaupun lagi nyetir mobil, tapi ya nanti kita minta juga tanggapan dan progres ke depannya dari Jepan. Kemudian juga ada Om Buntoro dari Eston. Izin kalau memang bisa dibantu Om Doni Herlian dan Om Jihad selaku pemateri untuk melibatkan teman-teman kita di acara ini. Terima Silakan. kasih. Tes. Halo. Mulai dari ini deh, dari mana Om Reza dulu ya. Dari Bang Reza dulu lah ya. Ya, Mungkin dari untuk Brother Pat. waktunya Bang Reza bisa dipersilakan. Silakan Om Reza Jelaskan. barangkali ini menyampaikan. Kayaknya ini ya, mungkin karena saya yang paling muda, saya yang paling belakangan deh. Waduh. Biar ini dulu deh, guru-guru besar dulu. Rasanya sungkan ini kalau Om Bun dulu, Om Bun, Om Oh Bun. ya, untuk Berarti Om Bun Om dulu Buntoro nih. dulu lah. Mungkin untuk Iya. Om Buntoro dulu. Kalau untuk So. Om Rahman masih di perjalanan kan lagi menyetir. Nah. Mungkin untuk Om Buntoro dulu Tes. bisa Ayo. kita persilakan. Nah, Om kasih jangan dong. Om Buntoro apa sudah siap untuk menjelaskan tentang brandnya? Om Bun mic-nya udah di-unmute belum Om Bun? Sudah sepertinya sudah di Ayo. untuk Om Buntoro. Ayo Om Bun kasih ini dong, kasih Ya. pencerahan dong. Ya, mungkin Om Buntoro bisa kasih pencerahan ke rekan-rekan teknisi Ponsel Indonesia yang lagi hadir di Zoom ini, yang di Zoom official juga, ya, tentang brandnya, bagaimana kualitas untuk ininya LCD-nya. Tes. Ya, masuk Om Bun. Ya, maksud Apanya yang masuk? suaranya Om Bun. Belum berasa ya. LCD ya. Bahas LCD. LCD itu mau pesan model apa aja ada kok. Mau yang layarnya nyamping juga ada ya Om. Yang penting jualnya murah lah. Ya, jangan mahal-mahal. Iya. Kualitas kasih yang bagus, kasih yang murah ya Om Bun. Itu yang terbaik. Apalagi ada ini nih, ada diskon spesial khusus anggota Test Point gimana nih? Kita bikinin member di ini di apa namanya? Jawir Spare Part gimana? Ada member khusus diskon 99% gitu. Jadi Oh, Heston ini lagi problem kok. Kenapa tuh Om Bun? Problemnya Apa? terlalu banyak. Lagi Ini. sengketa antara orang Cina sama teman gue. Tentang hak ininya, hak penggunaan mereknya atau apanya Om Bun? Semuanya. Jadi pendistribusian masih tetap lancar tapi atau
masih pendistribusian yang produk lama, masih stok lama. Kemungkinan kita akan ganti merek nanti. Oh, jadi itu kan informasi yang mungkin rekan-rekan tidak bisa dapatkan kalau di toko-toko LCD kan. Di Zoom seminar yang diselenggarakan Tespoint ini kita langsung dari informasinya valid langsung dari distributornya kan gitu. Sehingga bocoran-bocoran seperti itu kan rekan-rekan harus aware gitu. Nanti Haystone rencananya akan ganti merek. Siap-siap nih penggemarnya Haystone, ikutin mereknya apa. Jangan sampai nanti begitu keluar lagi gambarnya astronot lagi, tapi mereknya bukan Haystone, dikira tiruannya Haystone, padahal itu ganti mereknya Haystone kan gitu. Iya, betul. Bendera tetap sama Haystone. LCD Kalau LCD mah OG yang bagus sekarang selain Haystone. Nah tuh LCD selain Haystone bagus. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, kita bicaranya adanya di grade kan. Mau dibolak-balik kayak gimana pun, kalau grade-nya udah kalah, mau merek itu seterkenal apapun ya tetap beda grade gitu. jadi kalau untuk OG ini kan masuk super ya tadi ya Bang Saprul ya, masuk Iya. kualitas super dia ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan nih, dulu waktu pandemi contoh LCD A3S Y91 yang keseringan zong plus harga mahal dibanding dengan LCD Murmer seri yang sama saat ini yang jarang zong. Kenapa ya dulu sering zong padahal mahal? Kalau kualitas sih saya rasa tidak bisa ini ya. Bukan kualitas, maksud saya retur atau cacat produk. Cacat produk itu tidak bisa diadukan dengan harga, karena harga mahal pun tetap akan ada zongnya kan gitu, dan kita nggak tahu zongnya Iya. kapan. Tapi memang kendalanya sekarang ini memang kebanyakan rekan-rekan teknisi kita ini kendala di retur. Iya. Bang Saprul. Kendala di retur, jadi rusak segel, mereka mau retur sudah tidak bisa lagi. Betul. Kadang-kadang ada mungkin hanya garis-garis atau touchscreen-nya rentan, tidak terlalu sensitif bekerjanya pas waktu mau retur sedangkan segel sudah terbuka. Ini yang kendala di rekan-rekan kita sekarang. Nah, sekarang saya coba saya coba kasih pandangan dari sudut pandang saya. Kalau saya memandangnya begini, saya stok LCD misalnya, LCD itu sebanyak 10 biji misalnya. Lalu dari 10 biji ini, pada saat saya akan mencoba ke customer, lalu pada saat saya tes itu ada masalah, misalnya entah touchscreen-nya tidak sensitif, gambarnya ada spot atau apa segala macam. Saya rasa itu masih bisa diretur karena pada saat dites LCD tersebut pasti masih segel kan gitu. Belum dipasang. Nah, satu itu. Kedua, kalau kita pilih LCD yang kualitas bagus, sekualitas super seperti OG atau Crown, saya rasa setelah dipasang pun bila dites bagus, itu sangat minim retur. Saya sudah mengujinya selama bertahun-tahun. Kalau dapatnya OG yang original, Crown yang original, asal ngetesnya benar, dalam 1 bulan saya ngeretur tuh retur dari konsumen ya, bukan retur ke distributor. Retur dari konsumen itu belum tentu dapat 1 orang. Artinya misalnya setelah dipasang lalu 3-4 hari rusak lagi atau 1 minggu rusak lagi, dalam 1 minggu itu belum tentu 1. 1 bulan. 1 bulan itu belum tentu 1. Ya, Bang Saprul, berarti ada kemungkinan ya kalau memang dia punya kualitas super tetapi masih bermasalah, ada kemungkinan dari teknisinya, mungkin pemasangan kurang rapi, bisa jadi atau lem yang masih kotor, berlebihan pembersihnya misalnya. kurang berlebihan. Ya. Itu yang nggak bisa kita nggak bisa kita generalisir kalau LCD jelek gitu. Jadi sebelum menyalahkan LCD, kita jangan lupa juga sering-sering latihan, membekali diri kita dengan teknis-teknis, cara-cara seperti itu. Saya rasa cara-cara pasang LCD ini adanya di teknisi level 0 mungkin kan, bukan level 1 lagi, mungkin level 0, sehingga
eh, pemasangan LCD ini saya rasa semua teknisi pasti bisa. Hanya saja biasanya ada beberapa orang yang cenderung tidak hati-hati, merasa sudah pintar, akhirnya begitu pasang asal plak 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 gitu, tekan 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 Iya, tekan betul. gitu. Nah itulah Mungkin yang sering tertarik, terjadi. ya. Sehingga Kadang mungkin masih ada ganjalan, tekan-tekan, bekas-bekas lem di bawah LCD itu tertekan, betul. atau waktu pengaretan, atau pakai apa bisa jadi itu. Nah ini contohnya seperti gadget corner ini seringnya zong saat dilem, kalau posisi belum dilem aman. Kalau pengalaman saya, kalau LCD-nya kualitas bagus, kalau sebelum dilem bagus, dilem juga bagus, gitu. Jadi kalau kualitas LCD itu memang bagus dan pemasangan kita teliti, hati-hati, mau dilem, mau sebelum dilem. Kalau sebelum dilem bagus, ya dipasang juga harusnya bagus. Kalau teknik dan cara pemasangannya baik dan benar kan gitu. Kalau sebelum dilem bagus, lalu kenapa setelah saya pasang dilem LCD-nya kok jadi ngacak gitu? Ya pertanyaannya kan Iya, cara masangnya kan gitu. terkadang dia touchscreen yang tidak berfungsi, Iya, kadang dia bergaris-garis, padahal dia beli itu LCD yang iya, punya kualitas super. iya. Nah ini rekan-rekan jangan tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan seperti ini. Saya sering dengar slogannya teknisi di forum-forum itu, hari apes nggak ada di kalender katanya. Nah, mungkin ini yang disebut hari apes tidak ada di kalender ini yang seharusnya kita bisa terima gitu, sehingga jangan selalu menyalahkan LCD, barangkali cara pasangnya salah. Kalau misalkan memang kita udah lagi dapat apesnya gitu kan, ya udah kita tanggung jawab aja, kita gantiin ke LCD. Mungkin itu salah satu pelajaran buat kita supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam memasang atau dalam memilih kualitas kan gitu. Terus ini juga Pak Sapro, tapi kan tidak di semua pulau atau daerah ini yang memberikan garansi panjang. Nah, Mungkin hanya ini distributor tertentu, dia hanya mau kasih garansi 1x24 jam, ada yang 1 minggu. wah, itu masih mending, Bang. Di sini orang jualan LCD, kita coba nih sekali. Kita coba satu kali. Oke, nggak jalan gitu kan. Lalu kalau kita mau beli LCD kan otomatis minta LCD satu lagi dong untuk dicoba lagi kan gitu. Ya, Nah, coba lagi yang kedua, itu jalan tidak jalan harus dibeli. Mau nggak kayak gitu? Nah, itu yang menyusahkan teknisi, mungkin Nah, kita keluhannya repot di kan? situ juga. Nah, masih ada toko spare part yang begini. Di sini masih banyak toko spare part yang begitu gitu. Jalan nggak jalan harus dibeli. Wah, ya itu ya repot kan. Nah, yang pertama nggak jalan, mau coba yang kedua jalan nggak jalan harus dibeli. Kalau kita milih nyobain, uangnya diminta dulu. Kalau nggak jalan tetap diambil barangnya. Kalau kita nggak nyobain, artinya kita nggak bisa beli LCD itu kan gitu. Itu Nah, itu banyak yang juga repot. terjadi tuh Bang. Saya temukan Iya, juga banyak seperti itu. Ya, betul. tapi kemungkinan kan kadang-kadang kan di sini kan ada nih supplier kita kayak Om Reja, Om Buntoro, Om Raman. Ini kan supplier juga nih. Mereka ini kan memberikan garansi-garansi yang lifetime, yang panjang. Ya, tapi saat sampai ke toko-toko ini terkadang di sini nih kendalanya nih. Mereka tidak sesuaikan dengan apa garansinya. Biasanya begini, fakta yang ada di lapangan, walaupun dari distributor itu memberikan garansi lifetime atau memberikan garansi 1 tahun 6 bulan, biasanya pedagang-pedagang atau kita anggap dalam tanda kutip reseller gitu ya, reseller memberikan garansi yang cenderung lebih pendek daripada yang diberikan sesungguhnya, biasanya karena mereka juga cari aman. Mereka garansinya 1 tahun misalnya, lalu kalau dia kasih garansi 1 tahun juga kepada pembelinya, dia nggak aman karena bisa saja barang itu sudah ada di dia 1 atau 2 bulan kan gitu. Lalu rusaknya nanti di bulan 11 atau di bulan ke-12 dia terima retur dari pelanggan tapi dia nggak bisa retur ke supplier kan gitu. Nah ini yang harus kita pahami bahwa kita nggak bisa menuntut kesamaan seperti itu karena kuantiti yang kita beli pun beda dengan pedagang tersebut kan gitu. Kalau kita beli 1-2 biji hanya untuk dipasang, ya kita dapat garansi 1 minggu atau 1 bulan pun udah bagus tah. Masa LCD mau dipasang disimpan 1 bulan nggak dipasang-pasang kan nggak mungkin. Kecuali
kita mau membeli untuk stok. Nah, kalau kawan-kawan yang sudah mulai stok nih, untuk stok masing-masing tipe itu berapa piece kan, supaya nggak perlu bolak-balik ke toko, ya saya rasa ada baiknya langsunglah ke pemberi garansi yang panjang tersebut gitu. Jangan lagi membelinya ke yang hanya memberi garansi sekedar 1 minggu atau 1 bulan. Karena kalau dengan seperti itu ya merugikan juga kalau untuk stok. Dengar-dengar kalau Om Buntoro garansinya semuanya lifetime katanya. Cuma persyaratannya satu, minta didoain panjang umur. Jadi ini tadi juga ada pertanyaan tadi tuh. Kalau untuk ke user itu idealnya itu untuk garansi itu berapa lama itu, Bang? Nah, kalau untuk user itu saya rasa ini penilaian yang adanya di subjektivitas ya, nggak bisa. Saya nggak akan bisa menilai secara objektif mengenai itu. Tapi saya hanya memberi gambaran saja apa yang saya lakukan di tempat saya. Kalau di tempat saya itu saya memberikan garansi 7 kali 24 jam. Artinya saya kasih garansi 1 minggu untuk LCD. Mau itu LCD-nya tiba-tiba ngeblank, mau itu LCD-nya bergaris, mau itu touchscreen-nya ngacak dan lain-lain. Selama dia tidak ada cacat kerusakan fisik, saya akan bertanggung jawab. Artinya saya masih menganggap itu adalah kesialan saya gitu. Walaupun misalnya handphone itu sebetulnya rusaknya karena tertekan. Tapi selama tekanan itu nggak kelihatan, ya saya tetap akan bertanggung jawab. Nah ini sedikit banyaknya menjaga kredibilitas kita sebagai teknisi. Karena saya pernah mengalami tidak memberi garansi sama sekali, konsumen takut. Konsumen takut diberi ini, awas ya, tidak garansi ya, nggak ada komplain ya, 5 meter keluar dari toko saya nggak kenal ya gitu. Nah ini hal-hal seperti ini jangan dilakukan gitu. Ini konsumen takut. Tapi pengalaman saya kalau kita pakai LCD kualitas bagus, kasih garansi 1 minggu, selama ini 1 bulan 1 kali belum tentu saya. 1 bulan 1 kali saya belum tentu terima retur. Belum tentu Itu terima. pakai untuk yang kualitas super ya, Bang ya? Ya, pakai yang kualitas super. Nah, kembali lagi kalau saya pakai kualitas Incel, karena saya tahu kualitasnya harganya agak murah, lalu tingkat presisinya beda dengan yang kualitas super, ya kita sampaikan juga sama konsumen, misalnya ini LCD yang dipilih kualitasnya murah, lalu kondisinya begini, jadi kita nggak bisa kasih garansi lama, misalnya hanya garansi 1 kali 24 jam, misalnya seperti itu gitu. Jadi itu kembali ke rekan-rekan. Ada juga yang menerapkan seperti ini. Dibeli harga murah tapi tidak bergaransi, atau harganya mahal sedikit diberi garansi. Nah, ada juga yang menerapkan cara-cara seperti itu. Nah, itu pilihan lah, itu teknik berdagang. Mana yang menurut rekan-rekan lebih tepat untuk diterapkan di daerahnya masing-masing, kan saya rasa rekan-rekan sudah bisa improvisasi sendiri hal-hal seperti itu. Terus izin ini Bang, mungkin tadi dari Om Buntoro juga tadi penjelasannya simpel seperti itu kan, banyak LCD semua bagus kata Om Buntoro. Nah, ini mungkin bisa kita beralih ke Bang Reza nih. Mungkin ada tip, trik atau apa untuk anggota-anggota tes kita, rekan-rekan kita. Bang Reza mungkin bisa jelaskan. Terima kasih waktunya. Sebelumnya salam hormat saya buat Ketua Umum Poin, kemudian buat Bapak Bina yang aktif, terus tadi dengan Om Bun, juga ada beberapa perwakilan dari supplier yang lain ya. Jadi izin perkenalkan, nama saya Reza Badarfa atau nama lengkapnya Reza. Pertama, kami hadir, para supplier hadir di sini memang sama-sama memberikan manfaat buat teman-teman teknisi. Pertama itu ya, karena kalau teman-teman bayangkan order 1 LCD ke Cina, berapa kos yang dikeluarkan ya. Jadi kita mengkolektifkan orderan teman-teman, menghadirkan dari Jakarta, dari Bang Cina Reza, ya. Suaranya agak kresek-kresek, bisa diperbaikin suaranya, mic-nya bisa. Aduh, ini headsetnya ini ya, nggak begitu bagus ya. Dipegang begitu ya.
Dipegang, bisa lebih jelas. dipegang gini aja ya. gambarnya. Ya, mungkin seperti itu. Ini udah mulai jelas nggak? Nggak timbul hilang, Jelas, timbul hilang jelas, ya. lumayan jelas. Jadi harus dipegangin ya. Jadi izin ya, saya tidak bermaksud mengecilkan super layer lain, karena kami hadir Brother Pat, Heston ataupun Kron ataupun OG ya, hadir di Indonesia untuk memberikan kemudahan buat teman-teman ketika teman-teman nyari LCD di beberapa tipe tertentu ya. Jadi yang membedakannya kemudian adalah bagaimana kami memberikan manfaat yang lebih, mungkin itu ya. Jadi sampai saat kita skip. Gitu. Karena kan kembali lagi ke pelayanan, jadi after sale. Jadi kalau udah after sale, ini nanti kecap ya, namanya kecap kan, apa yang dikecapin pasti enak kayak gitu. Jadi kalau dari Brother Pat sendiri sih harapannya semoga produk kami bisa bermanfaat buat teman-teman sampai garapan teman-teman itu sukses terima. Itu saja sih ya yang garis besarnya ya. Soalnya kalau dirinci ini akan memakan waktu lama. Untuk suara Bang Reja mungkin apa? Gimana Bang? Untuk suaranya mungkin masih kresek-kresek, rekan-rekan lain agak kurang jelas untuk itu ya. Atau bisa diganti headset. Ya, masih kresek-kresek suaranya. Oh, mungkin koneksi atau masalah internet. koneksi internetnya atau bergeser sedikit tempatnya. Oh gitu. Gimana dong ini demo ya? Iya. Apa kurang keras suaraku? Nah, coba ya, alhamdulillah udah mendingan itu. Ini saya di satu mitra Brother Pat ya, jadi. Oke, lanjut Pak Reja. Ya. Nah, ya dicoba lagi. Udah lumayan tuh. Udah mendingan. Iya, ini juga izin juga buat aku ya, bukan ya kayak mengkomparasi atau bagaimana. Jadi kita memang betul-betul berupaya untuk memberikan manfaat buat teman-teman itu, karena visi kita berusaha untuk menjadi distributor pilihan teman-teman dalam menyediakan part yang berkualitas dan bergaransi. Nah, untuk kualitas sendiri di Brother Pat itu memang ada 5 macam ya. Pertama itu A2, E1, terus kemudian ada GX. Dan untuk GX itu kita disediakan 2 tipe ya. Yang pertama itu GX yang OLED harness itu, kemudian itu OLED kopi. Jadi karena itu ada beberapa teman yang kok GX Brother mahal. Akhirnya kita kasih opsi juga GX kedua yaitu GX kopi kayak gitu. Nah kalau untuk S1 sendiri itu ya yang tipe A ya. Jadi kita usahakan bahwa sini yang kita hadirkan di Indonesia itu adalah dalam yang terbaik menurut kita itu. Jadi ya menjadi tipe A ya jadi standar EOM lah itu. Jadi EOM itu adalah equipment original manufacture. Jadi memang bawaan dari seperti yang ya Pak Sabul bilang itu bahwa gimana? Ini Bang Reja suaranya masih mungkin rekan-rekan masih tadi ada yang bilang masih kurang jelas atau bagaimana, diperbaikin dulu sebentar. Sayang ya. karena ini kata kawan-kawan tadi sangat penting katanya kan. Nah, mungkin Oke, kalau gitu coba saya pindah koneksi ini, ya. Izin Bang Doni, moderator. Ya, siap Bang. Nanti Bang Reja kita beri waktu untuk memperbaiki koneksinya. Nah, sembari kita kasih kesempatan dulu dengan yang lain. Nanti Bang Reja kita kasih lagi. Wajib ini dari Brother paling penting karena Brother Pat ini pelopornya yang support teknisi di awal-awal sebenarnya. Jadi banyak ini yang baru kita dengar sharing dari Bang Reja. Ditunggu Bang Reja untuk perbaikin. Dikasih kesempatan dulu buat yang lain mungkin OG atau Jepan. Bang Doli. Izin pamit dulu ya. Ditunggu Bang Reja, ditunggu ya Bang Reja ya. Ini bisa ke siapa mungkin untuk ada yang mau bertanya lagi? Coba kasih ini Bang Doni ke
Adik Lola dari OG atau Pak Rahman dari Jepan? Salah satu boleh duluan. Kalau Om Rahman mungkin lagi di Ya, jalan ini. Adik Lola aja, Lola dari OG. Ah, Kita mau ya, dengar mungkin- dulu progresnya OG gimana. Mungkin Dari untuk MSP. adik OG ya bisa apa di mic-nya di unmute, bisa kasih penjelasan untuk dari OG-nya. Ya. Coba dipersilakan. Dari OG Store boleh kalau memang bisa memberikan ini sedikit progres lah, bocoran buat teman-teman di Test Point deh. Kalau boleh, mic-nya bisa dibuka dengan kameranya. Iya, lu sama dulu. Iya, Sok. Temenin nanti gue. Halo, untuk adik OG bisa di unmute, untuk mic-nya bisa dibuka biar kawan-kawan bisa mendengarkan penjelasannya. Bakso yuk. Bakso, Om. Yuk, bakso yuk. Bakso Magelang atau bakso Jogja yang enak, Om? Kirim Om baksonya Om. Bun, bakso. Mungkin nggak ini kali. Mungkin nggak di depan layar, enggak? Ya, untuk mungkin apa? Untuk Om Rahman sambil lagi menyetir lagi di perjalanan. Coba saya coba ini. Kita tunggu sambil nunggu. Nah, coba Ini. kita kembali ke Iya. Bang Sapru lagi. Kita coba kembali ke Bang Sapru tadi apa namanya? Untuk ciri-ciri fisik tadi tidak ada ya Bang, untuk ke IC atau ke soketnya untuk yang 3,0 atau 4,0 ya tadi yang Tron ya. Belum ada yang secara spesifik memberikan ciri-ciri pada fisik. Tapi kalau saya perhatikan sih dari build quality tadi yang saya lihat ya, build quality-nya memang benar-benar rapi gitu, kelihatan Halo Jim. barang bagus. Tadi atau bisa kita lanjutkan untuk Udah Pak. Udah Bang Doni. Dari Jepan udah monitor itu. Pak Bobi udah mau ini. Nanti setelah Pak Bobi baru kita lanjut yang lain. kita lanjutkan ya. Dipanggil Pak Bobinya, izin Bang Moderator. Untuk Pak Bobi bisa Dari Jepan Spare Part. Ya, bisa dijelaskan untuk rekan-rekan kita, silakan di-unmute untuk dibuka mic-nya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, selamat sore. Saya Bobi dari divisi marketing untuk Jepan Spare Part. Ya. Jadi tadi saya sudah ada dengar sebagian untuk dari pembicara sebelumnya untuk penerangan untuk di LCD yang bagus atau LCD yang ori menurut pembicara sebelumnya. Nah, di kita standar di Jepan Spare Part, jadi kita untuk kualifikasi untuk standarisasi untuk LCD yang mempunyai standar ori atau standar yang bagus, kita punya semua. Jadi contohnya tadi kita yang kayak dibilang abang tadi itu, kita mempunyai barcode di belakangnya, kita punya. Terus untuk di bentuk kerapian LCD juga kita punya. Gitu. Nah, poinnya sekarang yang mau kita bahas dari produk kita ini, Jepan Spare Part, kita udah punya juga untuk di packingnya, sama juga untuk di plastiknya kita juga ada punya. Nah, poinnya yang mau kita terangkan ke para teknisi dan teman-teman semua adalah poin yang paling utama itu kita memang fokus ke teknisi. Nah, jadi teknisi ini kita proteksi kerugiannya di depan, bukan di belakang. Jadi cara mainnya adalah dari garansi yang panjang dan sistem returan yang tidak akan kami persulit. Itu poinnya.
Jadi garansi di kita itu ada 8 bulan. Garansinya terbagi 2 lagi. Yang pertama itu garansi lem dan garansi non lem. Ya, dua-duanya kita kasih garansi 8 bulan. Nah, poin kedua di depan spare part ini, kita udah tidak ada lagi pakai istilah segel. Jadi kita hanya pakai stempel di belakangnya ini, Wah, ini lagi produk kita belum ada di stempel. Jadi tidak mempersulit teknisi untuk klaim returan, itu yang paling penting. Segel di kita itu kan kalau teknisi itu kan mempersulit returan, kan biasanya seperti itu. Makanya kita udah nggak pakai lagi segel. Nah, yang ketiga, kalau tahun 2019 ada istilah IC kaca, di kita no IC kaca, udah nggak perlu lagi itu, karena itu juga mempersulit atau membuat rugi teknisi. Nah, poin yang keempat, antara orderan dengan returan itu kita satu pintu. Jadi bagian orderan kita dan bagian returan kita itu dengan orang yang sama. Jadi returan para teknisi tidak akan dibola-bola kalau di kita. Kita lebih ke 4 poin tadi lah, basic bisnis kami yang mau kami tawarkan ke pihak teknisi. Kenapa? Teknisi jangan sampai rugi. Karena moto dari pendiri Jepat Spare Part tadi, mengurangi kerugian teknisi, menjaga beras teknisi. Gitu. Karena setuju nggak kalau saya bilang Y91 sama dengan 1 karung beras itu cocok nggak? Itu sesuai nggak? Itulah yang kita jaga. Nah, makanya kami memproteksi kerugian pihak teknisi itu di depan, bukan di belakangnya, tapi kami di depan. Gitu. Mungkin dari Jepan Spare Part, dari saya menjelaskan itu. Kalau ada yang mau ditanya, bisa ditanyakan. Baik, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya, ada Pak Bobinya nih. Ini kalau mungkin kawan-kawan kita, rekan-rekan kita juga, Pak Bobi ya, masih banyak yang kurang paham juga masalah garansi lem. Ini garansi lem ini, ya garansi lem ini kan mungkin setelah dilem dan dipakai sama user itu ada kendala, ya, asal fisik tidak rusak ya Pak ya. Asal fisik tidak rusak, dia tidak pecah atau fleksibel tidak putus, itu bisa diretur ya Pak ya. Ya, jadi untuk klaim garansi itu untuk yang di garansi lem, yang penting jangan fisik aja. Udah terlem pun tidak masalah, balikin aja. Bahkan untuk beberapa sampel yang sudah kami jalankan di bawah, contoh misalnya nih, untuk yang di garansi lem, bahkan ada yang banyak dia lemnya tetap bisa balik gitu. Bahkan kami membantu juga untuk beberapa yang non garansi lem, kalau dia mau misalnya dia udah terpasang non garansi lem diambil misalnya. Terus tiba-tiba setelah dipasang dia ghostot, dia blank atau garis-garis atau screen atau touchscreen tidak mau respon ya. Itu tetap kebanyakan bisa kita bantu. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bang Sapul tadi kan, terkadang ini juga apa? Waktu dites di luar sebelum dilem itu kondisi bagus dan normal. Iya. Tapi setelah pengeleman ya, ada juga yang bilang sudah rapi dia pasangnya, sudah bagus, tapi itu tidak mau berfungsi sebagian. Ya, itu banyak juga kita bantu dari toko-toko yang walaupun dia tidak ngambil yang garansi lem, atau dia ngambil non garansi lem, itu beberapa toko masih bisa kita bantu juga, gitu. Masih bisa kita bantu juga. Apalagi yang garansi lem, kan seperti itu. Intinya beras-beras teknisi yang ada di dapur mereka itu kita selamatkan.
Makanya prinsip kita itu menjaga beras-beras teknisi di dapur mereka. Dan Jadi tidak menutup kemungkinan juga kan mungkin nanti untuk member-member test poinnya kan bisa ada poin-poin dia berbelanja dengan potongan harga, ya mudah-mudahan ya, seperti pasti, itu nanti kan. pasti Pak. Kita kedepannya kita udah ada komitmen dengan Ketua Doli juga sih, udah ada omongan seperti itu juga. Cuma nanti untuk ininya, untuk mekanismenya masih digodok nih Pak. Ya, itu. Bisa harapan juga kan rekan-rekan teknisi kan lebih diringankan. Ya, dengan adanya begini kan jadi lebih memahami, mengetahui, jadi tidak hanya reseller-reseller terdekat mereka saja. Ya, nah, kalau udah dengan begini kan mereka lebih paham, lebih tahu. Oh, jadi upama apabila untuk Zepan atau mungkin Brother Part atau Heston, mereka tahu sekarang untuk klaim itu kemana. Karena sudah ada supplier besarnya di sini. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk rekan-rekan. Ya, silakan Pak. Para teknisi, para abang teknisi, kalau ada yang mau ditanyakan bisa di forum ini bisa. Itu ada yang lewat chat itu Bang Doni pertanyaannya. Ya. Dari Jet Corner kayaknya. Nah. Itu tadi ada pertanyaan juga nih, untuk garansi lem dan non lem seperti apa Pak Bobby? Misalnya contoh di LCD A3S. Terus ada lagi juga ini kalau untuk garansi lem, syarat ketentuan yang pasti gimana tuh? Berapa lama untuk pengurusan garansi di Zepan? Oke. Kalau untuk klaim, izin Pak Bobby sebentar saja, Pak Moderator. Jadi kan karena mengingat waktu, jadi ini kan kita juga setelah Pak Bobby, satu lagi nanti kita tunggu dari Bang Reja Brother Part. Setelah itu selesai karena dari OG belum siap katanya. Tadi udah konfirmasi lihat WA, belum siap untuk memaparkan ini karena mereka lagi sibuk. Jadi izin nanti Bang Bobby ini untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu kita berikan kepada Bang Reja. Kemudian kita ya tutup acaranya karena mengingat waktu berbuka puasa untuk daerah Jawa. Jadi setelah Pak Bobby nanti kita kasih Bang Reja, izin Bang Moderator ditutup. Jadi khusus tinggal Pak Bobby dari Jepan dan Bang Reza dari Brother Part. Ya, siap-siap. Oh, ini tidak sadar kita udah mau berbuka puasa. Pak bisa diulang pertanyaannya Pak. Tadi saya kurang, di handphone saya kayak suaranya kecilan gitu. Ini untuk pertanyaan tadi, kalau untuk garansi lem dan non lem seperti apa Pak? Nah, misalnya contoh di LCD A3S. Terus untuk garansi lem, syarat dan ketentuannya pastinya bagaimana? Nah, terus berapa lama untuk pengurusan klaim garansi di Zepan itu? Oke, untuk pertanyaan ini saya wakilkan ke CEO saya Pak ya. Ya boleh Pak. Selamat siang Pak Doli. Selamat sore. Ini untuk syarat garansi lem, yang penting dia jangan tetap fisik. Dia udah terlem masih bisa di retur, asal jangan fleksibel koyak, soket rusak dan pecah, dan jangan masuk lem ke dalam LCD. Itu saja. Itu tadi berapa lama tadi ada? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Terserah. Dia mau kasih ke user 8 bulan atau teknisi mau kasih cuma seminggu, itu terserah. Yang penting kita cover sampai 8 bulan. Ya, gitu ya. Untuk pengurusan klaimnya paling secepatnya kalau barang sampai mungkin sudah bisa diklaim ya Pak ya. Kita barang sampai di kantor maksimal seminggu tuh harus udah ada kabar. Apakah ini reject, apakah ini diterima gitu. Kalau memang di reject atau tetap fisik, kita akan kasih bukti yang real ke konsumen atau ke teknisi. Jadi tidak ada no tipu-tipu. Semua real. Baik. Mungkin sudah dipahami untuk rekan-rekan semua juga. Mungkin ini terima kasih Pak Bobby. Ya. Itu perkenalkan juga tadi yang satunya Pak Jimmy, langsung CEO-nya, ownernya Zepan Spare Part. Ya, itu rekan-rekan tadi ada Pak Jimmy langsung dari ownernya Zepan ya. Jadi untuk garansi tadi bisa diklaim selama 8 bulan ya Pak ya. 8 bulan. Kalau memang 8 bulan. Kalau memang untuk di luar pulau atau jauh untuk dikirim itu mungkin 1 minggu sampai sudah bisa setelah barang sampai kita proses maksimal seminggu. Begitulah rekan-rekan mungkin untuk penjelasannya mungkin sudah bisa dipahamin ya.
Terima kasih Pak Jimmy untuk Sama-sama, kebetulan saya Ya. teknisi, jadi saya bisa merasakan kepedihannya teknisi. Itu dia. Bos Sehat mungkin, Bos Sehat, selamat sore, Pak Buntoro. Begini. Kebetulan saya Pak teknisi Sini. juga, jadi bisa merasakan kepedihannya teknisi. Beras saya diambil sama orang China sana. Jadi saya mau Ya, ya, selamatkan beras-beras teknisi nih. Ya, Jangan ya, kesalahan Pak. dia, pabriknya dilimpahkan ke kita. Gitu. Oh, baiklah Pak Jimmy ya. Mungkin Siap. karena waktu kita ini kita bisa terima kasih untuk itunya. Apa namanya udah bisa menjelaskan ke pemahamannya ke rekan-rekan juga. Mungkin kita bisa beralih ke Pak Reza nih ya. Ya, Ke Bang Om Reza. Reza. Terima kasih ya semua. Terima kasih Om kasih Jimmy, kesempatannya, Pak. Om Bobi. Terima kasih. Mungkin untuk Om Reza bisa dibuka mic-nya. Bisa kasih penjelasan rekan-rekan yang tadi tertunda kan, penjelasan sangat bagus tadi katanya tadi itu. Dikunci, oh udah masuk ya. Coba tes 1 2 3. 1 2 3. Suara saya jelas nggak Pak Doni, Bang? Lumayan jelas. Halo, lumayan Pak. Bisa. Udah bagusan ya. Bisa dilanjut. Kalau ini Ya, lumayan mahal. jelas ya. Bisa dilanjut. Lain, beda gitu ya. Jadi kembali di kualitas tadi ya, yang tersambung ya, yang sudah ada di Maghreb, itu yang A1, A2, kemudian P1 yang sudah dibilang sama Bang Safro, kemudian E1 yang triple A itu sama yang GX ya, ada GXA, GX1 sama GX2. Sekarang ke A1 ya, A1 itu original Agak terputus Pak Reza. Jadi dia barang A1 copotan. tadi? Aduh, jaringannya ya. Ya, untuk A1 tadi masih agak terputus. Jadi A1 itu ori copotan di perglas. Oh, A1 ori copotan Ori di copotan ya. di perglas. Nggak usah pakai HF. Oh gitu. HF-nya yang jelek ya, ininya ya, headset-nya. Ya, agak sedikit. Gini Tapi bisa mungkin diteruskan, mungkin itu ada usulan dari di chat. Kalau dimatikan kamera mungkin bisa ini ya pengaruh ya. Jadi bagus suara. Enggak usah pakai kamera coba Bang Reza. Oh gitu. Ton aja, audio Coba aja, ya. videonya dimatiin, cukup audio doang. Ah gini ya. Iya lebih Gimana? bagus. Tes 1 2 3. Ya, Bagus, bisa. jelas. Jelas. Lanjut Bang. Iya. Terus kemudian untuk A2 itu adalah original copotan repair komponen. Jadi beberapa komponennya itu yang di repair. Nah untuk T1 itu EOM, jadi equipment original manufaktur. Jadi bikinan pabrik, ya ori bikinan pabrik. Nah kami Brother Party di sini kita hanya mendatangkan barang dari Cina nih. Kita belum produksi sendiri. Cuman mungkin satu-satunya distributor ya yang berani nulis ada saya, ada Brother Part, kemudian ada dari ini sebelah ya Megatech dengan live future-nya yang benar-benar menaruh nama distributornya atau nama brandnya itu di LCD. Jadi harapannya gini, harapannya ketika teman-teman nih membeli sebuah brand itu kan dengan unsur kepercayaan ya. Yakin bahwa ketika saya belanja barang ini akan menghantarkan saya ke nota kayak gitu. Jadi Brother Part berkomitmen untuk ya sama seperti tadi yang dari Jepan sampaikan ya, cuman bahasanya ngomong agak fantastis ya, supaya berasnya teman-teman itu diselamatkan. Jadi, tapi kalau saya sih berpikir gini ya, baik pabrik-pabrik di Cina ataupun pabrik-pabrik yang lain ya, mereka juga berusaha semampunya untuk membuat LCD dengan kualitas terbaik ya. Jadi yang namanya cacat produksi atau pabrik itu kan bukan unsur kesengajaan ya, tapi dari kualitas dari komponennya itu sendiri. Jadi kami Brother Part itu memiliki komitmen untuk ketika ada cacat produksi atau cacat pabrik, itu pabrik harus berkomitmen untuk terima apa yang dia jual. Jadi Brother Part ini sebuah brand yang memang berusaha untuk memberikan manfaat buat teman-teman teknisi. Nah, kalau masalah
pengaplikasian garansi, ya itu kan kembali ke masing-masing toko yang jadi mitra Brotherpath. Kita nggak bisa, oh ini garansinya sekian, kita nggak bisa seperti itu, karena kita juga menyadari bahwa mitra-mitra kami juga kadang menyediakan LCD kompetitor kayak gitu. Jadi Brotherpath lebih yang fleksibel. Jadi ketika ada teman-teman teknisi yang merasa, wah aku nggak bisa retur di toko ini, silahkan teman-teman teknisi hubungi sales Brotherpath. Teman-teman akan dibantu bagaimana meretur dengan baik kayak gitu. Kemudian ini kan masalah teknis ya yang tadi disampaikan, itu yang ada garansinya, yang after sale atau apa itu saya mungkin lebih ke yang sifatnya nanti Brotherpath dengan mitra-mitranya kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan ini buat teman-teman yang lain. Halo. Mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya ya di menjelang penutup kita. Dan mungkin rekan-rekan yang bertanya. Kalau untuk garansi bagaimana ini, Bang Reza? Kalau untuk garansi sendiri ya, Bang Doni, garansi sendiri yang disclaimer-nya berat itu untuk garansi stok itu lifetime. Jadi selagi barang itu masih ada di toko itu menjadi kewenangan kami atau masih menjadi kewajiban Brotherpath untuk melindungi hak-hak konsumen, hak-hak teknisi ya. Misalnya kalau TS-nya macet setelah 1 tahun itu, TS-nya macet atau LCD kalau udah ditaruh lama-lama biasanya shadow itu bisa diretur. Ya. Nah, terkait itu, untuk dalam waktu 1 tahun masih bisa diretur tuh Pak ya? Iya. Jadi ini apa ya? Itu kan komitmen ya. Komitmen kita itu saya kan jadi ngomongin kecap ya. Jadi ketika teman-teman nyetop, seringkali ketika dia sudah 5 bulan atau 6 bulan LCD buat di toko, dia bilang, LCD ini macet, nggak jalan. Padahal teman-teman masih, ya mungkin kayak LCD J2 frame itu masih banyak orang cari. Kayak gitu. Mereka udah panik aja ketika ada satu barang nggak keluar, itu udah dianggap macet. Kayak gitu. Padahal belum tentu, Pak. Cuman memang belum ada LCD yang jatuh aja dari ibu-ibu yang buat ganti. Nah, jadi teman-teman kalau dengan brand kami ya yang Brotherpath ini, kalau segelnya itu berada, itu nggak perlu khawatir, nggak perlu panik kalau barang itu dianggap barang nggak jalan atau nggak laku. Garansinya tetap berjalan seperti itu. Nah, kemudian untuk garansi lem sendiri itu disclaimer kita itu buat user, buat penggunaan user itu 30 hari di luar masuk air dan cacat fisik ya, itu aja. Nah, untuk fisiknya sendiri ya, ini di iPhone contohnya ya. Saya kasih ini ya. Ini seperti ini, Brotherpath. Warnanya gini. Gini. Ini kita non samping sama yang depan bilang. Jadi kita meretur samping. Jadi tidak ada batasan atau apa ya. Seperti ini. Kan atau ini mungkin harus menghilangkan dulu ininya ya. Nggak bisa deh. Nah, kemudian ini ada di sini stiker untuk pemilihan grade. Jadi grade-nya ada 5 itu merah, kemudian biru, kemudian X1 itu kuning, untuk di X sendiri itu hitam. Jadi dia pakai stiker di sini buat. Kemudian untuk tipe LCD yang sekarang itu yang terbaru, dia langsung diprintkan di belakang LCD. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika LCD-nya kemudian ada masalah, plastiknya hilang, itu bisa diretur. Karena apa, di belakangnya sudah ada indikasi itu LCD Brotherpath. Nah,
teman-teman juga bisa tanya secara japri atau ini ke saya untuk bagaimana mengidentifikasi LCD brother. Dan ketika ada kesulitan untuk meretur di toko-toko yang menjadi brother part, teman-teman teknisi bisa japri di sales-salesnya ya. Tolong dibantu dong, saya ada kendala nih, LCD saya tidak bisa diretur, tokonya bilangnya seperti ini, bla 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 bla. Ya sudah, kita silent aja, nanti kita returkan, kita bantu returkan seperti itu. Selama memenuhi syarat dan ketentuan, itu tidak ada cacat fisik. Nah, kalau di cacat fisik itu software-nya rusak, terus fleksibelnya robek atau koyak, terus kemasukan air, terus pecah ya, sama pecah dalam. Nah, ini agak unik ini kalau bicara pecah dalam, karena ada beberapa LCD juga itu ketika dia dalam situasi belum panas ya, itu gambar normal, tapi begitu dia panas itu dia garis. Coba dibantu saja returnya. Kayak gitu sih. Untuk LCD HP. Bang Doni, ada pertanyaan lain mungkin? Nah, untuk returnya sendiri ya, mungkin teman-teman bertanya itu returnya bagaimana caranya Pak Reza yang harusnya, kemudian ongkos returnya jadi kewajiban belanjanya lewat marketplace itu ditanggung marketplace. Jadi upayakan supaya teman-teman bisa order langsung di sales-sales brother part yang ada di daerah masing-masing. Oke, mungkin berhubung waktu kita sudah sangat mepet ini ya. Udah cukup penjelasannya Bang Reza, terima kasih. Oke, terima kasih Ya, waktu kita atas sebenarnya kesempatan. ya. Sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali, bahkan untuk apa namanya, dari Bang Sapul pun belum jelas, belum lengkap tadi ya, belum sampai menjelaskan untuk LCD iPhone. Sangat menarik, mungkin nanti apa namanya bisa diselenggarakan seperti dibilang, mengundang juga dari Brother Pat untuk jadi narasumber, juga sama distributor lain, kita berikan edukasi yang sesuai untuk anggota Test Point utamanya kan gitu. Jangan lupa ini sponsor kita nih, mana ini sponsor kita, Mobile Connection. Ya. Undang juga Mungkin nih. Untuk Bang Ceyat bisa kita closing kita untuk menutup kita, karena rekan-rekan lain kan mungkin sebagian yang di waktu timur sudah berbuka puasa ini. Saya izin pamit duluan karena kebetulan ada kegiatan buka puasa bersama. Tempatnya lumayan jauh dari sini, jadi harus menempuh jarak. Nah, terima kasih waktunya Bang Doli yang saya hormati, rekan-rekan pengurus semuanya, rekan-rekan anggota yang saya sayangi semuanya. Semoga sehat selalu, selamat berbuka puasa, dan semoga berkah bulan Ramadannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan ya, mungkin sampai di sini dulu. Untuk penutup bisa Bang Doli ini kita tutup, Pak Ketua. Oke, jadi gini, untuk efisien karena sudah mepet, saya tutup sekalian langsung kita closing ya, izin ya Bang Doni ya. Ya, boleh siap, ya Bang? Ya, siap, Bang. Oke, Ya, baik. boleh, Jadi alhamdulillah sudah selesai acara kita sore ini, cukup menarik. Terima kasih bil khusus buat teman-teman yang sudah ikut hadir, terutama ini Bang Reza dari Brother Part, kemudian Jimmy dan Bang Bobby dari Japan Spare Part, ada Om Buntoro dari Heston, dan juga adik Lola dari OG yang tadi mungkin karena kesibukan belum sempat memberikan penjelasan progresnya.
ke depan buat OG. Insya Allah nanti mungkin next time lain waktu kita ada kesempatan kita akan berdiskusi lagi, dan saya harapkan apa yang disampaikan oleh Om Syaprul bil khusus juga terima kasih banyak, Bang Doni Herlian yang sudah memoderasi acara ini dengan sangat baik, terima kasih Bang ya. Mudah-mudahan acara diskusi seperti ini akan kita ulang lagi untuk next time, mungkin di acara setelah sesi Ramadan ini, di sesi-sesi upskilling sangat menarik nanti untuk melibatkan teman-teman dari Brotherpad, dari Zepan, dari OG, dan dari Heston, dan juga mungkin dari teman-teman yang lain seperti Mobile Connection, Om Hong dari Fortune Spare Part yang mungkin belum sempat tampil untuk malam ini. Saya akhiri untuk acara sore ini. Alhamdulillah buat teman-teman semua sudah ikut hadir meramaikan. Terima kasih. Saya akhiri, selamat berbuka puasa untuk yang menjalankannya. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, rekan-rekan, kita closing dulu untuk hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.